Halo, selamat malam pemirsa. Tim medis menjadi ujung tombak dalam penanganan pasien COVID-19. Nah, apa yang terjadi di balik ruang-ruang perawatan menjadi kisah tersendiri mengenai sebuah perjuangan, pengorbanan, dan juga kemanusiaan. Dan pada malam hari ini kami mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kisah kepahlawanan mereka. Bersama saya Afiani Malik, inilah Special Report di balik ruang perawatan pasien COVID-19. Jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap berusaha. Kita semua bisa jalani semua ini. Apa yang kita harapkan semua tercapai, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Justru menurut saya ini kesempatan saatnya kita berperan mengambil yang terbaik di saat seperti ini. Di saat orang lain pada takut, di saat orang lain menghindar gitu. Justru di sinilah tantangan kita untuk mengambil peran sebaik-baiknya gitu untuk menangani mereka yang sedang terkena penyakit corona. Pemirsa, tim medis yang saat ini berjibaku menangani pasien COVID-19 adalah pahlawan dalam arti sebenarnya. Tidak hanya dituntut memiliki kekuatan yang luar biasa, termasuk kesabaran dan kewaspadaan tinggi, namun ada hal penting yang terkadang luput dari sorotan, yaitu kemampuan mereka memotivasi pasien untuk berjuang demi kesembuhan. Berikut adalah laporan jurnalis Metro TV, Kabul Indrawan, dari balik ruang isolasi RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Inilah suasana sehari-hari di ruang Alamanda Gedung F Paru Terpadu, tempat isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Dokter dan tenaga medis terlihat berdiskusi mengenai kondisi terkini dari setiap pasien COVID yang dirawat. Tak lama berselang, suasana pun berganti. Dokter dan perawat terlihat sibuk saling membantu menggunakan alat pelindung diri atau APD, termasuk saya yang membawa APD sendiri pemberian Media Group. Mereka pun saling memeriksa untuk memastikan tidak ada celah yang berpotensi terkena droplet pasien yang membawa virus SARS-2. Nanti bukanya, tahapan bukanya bisa ya? Siap. Itu sama Ya, kan saya buka nanti sendiri. Ya, makasih Pak. Dan ternyata nggak boleh ada lubang sedikit pun, celah sedikit pun yang memberikan kesempatan buat kalau di luar masuk ke dalam. apa-apa, jangan di dalam. Betul, jadi saya sampai dibantu oleh dokter perawat di sini untuk mengencangkan. Nggak boleh. Setiap orang membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mengenakan APD. Dan akhirnya, kami pun siap memasuki ruang isolasi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita harapkan. Meskipun COVID-19 sangat berbahaya, namun tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan memasuki bangsal perawatan yang riskan penularan. Pasien COVID-19 ditempatkan dalam seluruh ruang isolasi yang berada 3 lantai di Gedung F Paru Terpadu. Jadi, tenaga medis harus mendatangi pasien satu persatu di setiap ruang, setiap lantai, tanpa boleh ada yang terlewat. Halo Ibu, apa kabar? Ibu Bapak, pakai maskernya mana? Setiap memasuki ruang isolasi, perawat langsung memperkenalkan diri bahkan mengingatkan pasien agar selalu mengenakan masker. Penderita COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang berada dalam satu tempat yang sama. Meskipun berada dalam ruang isolasi, namun pasien diperkenankan berkomunikasi dengan dunia luar, bahkan bisa mendapatkan makanan dari keluarga. Dong, dokter. Iya, saya juga itu kebahagiaan luar biasa bagi kami kalau sembuh gitu ya. Kan kita udah pulangkan begitu banyak orang juga ya. Sedangkan pasien dengan risiko tinggi serta memiliki penyakit bawaan atau komorbid berada dalam tempat terpisah karena membutuhkan perhatian khusus.
pasien baru dengan rapid test positif ya. Bu, masuk di sini jangan khawatir ya Bu ya. Dr. Antoni selalu mengolaskan desinfektan pada stetoskop. Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua pasien COVID-19 membutuhkan ventilator. Nah, setiap bersentuhan dengan pasien atau kontak dengan lingkungan pasien selalu pakai ya hand rub, ya, desinfektan alkohol ya. Ini tadi saya sudah menyentuh satu pasien dengan ini, ya, jadi saya lakukan desinfektan dengan alkohol ya 70%. Pasien ini sebenarnya kami akan pakai ventilator ya karena pernah gagal nafas. Tetapi kami mengupayakan tanpa ventilator ya dengan memberikan supporting oksigen dan obat-obatan yang maksimal, dan sekarang ada membaik ya tanpa ventilator. Karena pengalaman beberapa yang masuk ke ventilator sulit keluar dari ventilator dan biasanya lebih susah sembuhnya ya, kecuali untuk kasus yang sangat berat ya. Ke lantai 6 baru selesai buka ya. Akhirnya kami mendatangi tempat terakhir di lantai 6. Di ruang isolasi ini, beberapa pasien tengah menunggu 1 kali lagi hasil uji PCR yang menyatakan negatif sehingga mereka dapat dipulangkan. Hasil lagi 1 kali ya. Terima kasih. Kopi. Ya, kopi. Makan Prof ya. Lagi sekali lagi. Ada keluhan hari ini. Ya. Ini adalah perawat kita juga ya. Perawat dari Kartini ya. Jadi sudah 1 kali negatif. Pemeriksaan berikutnya kalau negatif kita pulangkan. Ya, kita nyatakan sudah sembuh ya. Selama hampir 3 jam, akhirnya tenaga medis pun selesai memeriksa seluruh pasien yang berada di 3 lantai. Kami pun harus melepas seluruh pakaian APD di ruang yang disediakan. Jadi untuk melepas APD seperti face shield, hazmat, bahkan hand glove, itu ada satu ruangan khusus disediakan. Ini adalah ruangan yang kita akan gunakan untuk melepas semua ini. Dan untuk melepas pun tidak sembarangan, ada tahapan-tahapannya yang harus dipatuhi agar segala virus atau droplet atau apapun yang tidak bisa kita lihat dan menempel di pakaian kita ini tidak ikut terbawa. Ternyata, melepaskan APD tidak semudah yang dibayangkan. Dr. Anggarjito yang merupakan spesialis paru dan menangani pasien COVID menjelaskan betapa krusialnya saat melepas pakaian ini. Teman-teman, saran untuk teman-teman ketika kita melepas hazmat atau APD itu harus pada tempatnya. Ya tidak sembarangan. Setelah itu adalah cuci tangan. Ingat adalah cuci tangan, tetap memakai masker juga. Karena kita ketahui kalau dia droplet, dia akan menempel pada bagian-bagian tertentu, contoh di nurse station atau di meja-meja. Tetap cuci tangan. Kita bukan hanya berpatokan hanya pada APD, tetapi kita harus cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang kita lupakan. Setiap tahap harus teliti, karena kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi orang di sekeliling kita. Dan kita juga harus melindungi tenaga medis. Kenapa? Karena semakin banyak pasien yang dirawat, semakin lelah mereka. Dan semakin tidak ada waktu untuk mengurus dirinya sendiri, karena mereka harus mengurus pasien. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, saya Kabul Indrawan, Metro TV. Kami akan jeda pemirsa, berikutnya akan kami hadirkan kisah tim medis yang menangani pasien di Rumah Sakit Persahabatan yang merupakan rumah sakit rujukan utama COVID-19. Tetaplah bersama kami di Special Report di balik ruang perawatan COVID-19.
Di tengah perjuangan tenaga medis merawat pasien, ada satu ancaman besar bagi mereka, yaitu bertaruh nyawa karena tingginya resiko penularan, baik dari pasien positif virus corona maupun dari luputnya deteksi awal. Jurnalis Metro TV Amalina Lutfia berada di Rumah Sakit Persahabatan untuk menggali lebih jauh bagaimana salah satu rumah sakit rujukan pemerintah untuk COVID-19 ini melindungi para tenaga medisnya dari resiko penularan virus corona. Tenaga medis menjadi ujung tombak di tengah pandemi corona. Bukan tanpa resiko, mereka adalah orang dengan profesi paling rentan penularan virus. Beberapa tenaga medis telah siap menghadapi risiko karena merawat pasien COVID-19. Namun beberapa bahkan tak dapat mengantisipasi karena ketidakjujuran pasien. Di Semarang, puluhan tenaga medis tertular virus corona setelah melakukan operasi bedah pasien yang ternyata terjangkit virus corona. Tak hanya di Semarang, beberapa rumah sakit di daerah pun menghadapi risiko yang sama. Penularan yang tak diantisipasi karena kebohongan pasien dan ketidaksiapan alat pelindung diri. Saya berada di RSUP Persahabatan, salah satu rumah sakit rujukan COVID pemerintah Indonesia. Dan kita akan melihat apakah di RSUP Persahabatan ini masih menerima pasien non-COVID. Dan jika iya, bagaimana sistem di dalam membedakan bagaimana perlakuan tenaga medis terhadap pasien COVID dan non-COVID. Dan tentunya berhubungan dengan bagaimana rumah sakit ini melindungi tenaga medisnya dari kemungkinan paparan pasien COVID yang tidak terdeteksi. Dr. Oni Khonsa yang hingga kini masih bertugas di zona hijau untuk pasien non-COVID. Rumah Sakit Persahabatan masih membuka pelayanan khusus untuk pasien lanjutan yang membutuhkan perawatan khusus seperti gagal ginjal, kemoterapi, diabetes dan penyakit kronis rutin lainnya. Walau berada di zona hijau, namun Dr. Oni tahu betul adanya resiko penularan dari pasien yang tak terdeteksi. Kondisi seperti ini sangat potensial terjadi. Kami di setting tempat zona hijau yang merupakan pasien-pasien yang diasumsikan non-COVID, sudah kita coba lakukan screening dari sejak pengukuran suhu, beberapa pertanyaan screening, lapisan-lapisan untuk mengkonfirmasi kira-kira pasien tersebut adalah ke arah COVID atau tidak, kita lakukan. Namun pastinya pada beberapa kondisi bisa saja terjadi. Contohnya ada pasien yang memang membawa surat rujukan bahwa pasien itu sebenarnya dibawa ke Persahabatan untuk mengkonfirmasi apakah beliau COVID atau PDP atau tidak. Ada bawa ronsen dan sebagainya, tapi pasien itu luput menginformasikan jati dirinya itu. Mungkin pasien ini kurang mendapatkan informasi dari perujuk sebelumnya. Nah, tapi dengan lapisan screening tadi, kami masih alhamdulillah bisa mendeteksi adanya misinformasi tersebut. Yang lain, mungkin kita tetap harus memproteksi diri ya, dengan penggunaan APD sesuai dengan level dari poliklinik, misalnya level 1. Jadi bila terjadi kasus-kasus seperti itu, kami pun masih bisa melakukan suatu proteksi diri. Dr. Oni pun paham penyebab ketakutan pasien adalah karena masih adanya stigma terhadap pengidap COVID-19. Mungkin ketakutan atas stigma bahwa kalau pasien itu COVID, maka dia tidak bisa mendapatkan pelayanan medis tertentu. Apalagi saat ini kalau rumah sakit rujukan sudah mengkonfirmasi dirinya adalah untuk pelayanan COVID saja, tapi dia masih menghendaki pelayanan non-COVID di rumah sakit tersebut atau di rumah sakit lain yang menjaga dari pasien-pasien yang COVID, pasien itu akan mencoba menutupi gejalanya. Tapi ini tentunya sangat membahayakan, tidak hanya untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit itu, maupun pasiennya juga. Jadi ini mungkin harus disadarkan kepada seluruh pasien-pasien kami, ataupun pasien-pasien di luar sana, kalaupun ada gejala itu, rumah sakit bukan bermaksud untuk menahan pelayanan, tapi lebih memberi perlindungan yang lebih baik buat pasien maupun buat pencegahan penularan ke orang lain. Ini adalah perbatasan antara zona hijau dan di belakang saya ini sudah memasuki zona merah, zona di mana ada pasien dengan resiko penyakit menular yang tinggi.
Kita akan lihat di sana adalah ruang perawatan pasien COVID, ada ruang Pinere dan juga ruang Melati, dan kita akan menemui seorang tenaga medis atau suster yang kini sedang merawat seorang pasien, dan kita akan lihat bagaimana perbedaan antara suster atau tenaga medis yang berada di ruang isolasi dan juga tenaga medis yang ada di zona hijau. Salah satu antisipasi rumah sakit untuk mencegah penularan virus corona pada pasien dan tenaga medisnya adalah dengan pemisahan zona. Disinilah zona merah rumah sakit. Ruang Melati yaitu ruang isolasi pasien positif virus corona. Zona merah berarti alat pelindung diri level 3 wajib dikenakan. Selvi Aminah adalah salah satu suster yang bertugas di ruang isolasi. Sebagai perawat, tugas kita memberikan asuhan keperawatan dan membantu mobilisasi pasien yang mengalami sulit mobilisasi, misalnya di usia lanjut. Dan kita membantu sumber daya manusia, membantu pasien memberikan makan, minum, obat, dan mengganti pakaian serta pampers mereka. Setiap harinya Selvi berkontak langsung untuk merawat pasien positif COVID selama 3 hingga 4 jam. Dan semenjak itu pula, kehidupan Selvi harus berubah karena ia tinggal di ruang karantina terpisah dari keluarganya. Namun sebagai seorang perawat, Selvi menyadari arti besar dari tugas profesinya. Saya bekerja di ruang isolasi COVID dari tanggal 26 Maret 2020 sampai detik ini. Semoga cepat berlalu ya. Untuk stigma di luar dalam keluarga, saya mendapat support yang sangat bagus dari suami, orang tua, dan anak insya Allah. Tapi kalau untuk di lingkungan sekitar, yang namanya manusia atau orang awam, mereka sedikit ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti. Pemirsa, seperti dalam tayangan sebelumnya, tenaga medis baik dokter maupun perawat adalah pihak yang rawan tertular COVID-19 karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan para pasien. Kita ikuti pemaparan Minanti Rosyantah berikut ini. Halo dokter. Halo suster, mereka berdualah garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Akhirnya mereka berdua rentan tertular virus tersebut. Pertanggal 24 April 2020, berdasarkan informasi dari Ikatan Dokter Indonesia, ada 47 tenaga medis yang menjadi korban meninggal dunia akibat virus COVID-19. 30 orang adalah dokter. 6 diantaranya ialah dokter gigi. Sedangkan 17 orang ialah perawat. Ada beberapa banyak faktor yang menyebabkan mereka tertular COVID-19. Contohnya saja, dokter dan perawat melakukan kontak dengan intensitas yang tinggi dengan pasien COVID-19. PBID pun menyampaikan faktor lainnya ialah APD yang tidak maksimal. Akibat tidak merata, akhirnya tenaga medis memodifikasi jas hujan menjadi alat pelindung diri di dalam ruang perawatan. Tenaga medis yang tertular bukanlah bekerja di rumah sakit rujukan, melainkan di klinik, di puskesmas, ataupun rumah sakit lainnya seperti rumah sakit swasta. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PBID, Dr. Daeng. Tenaga medis tertular dari orang tanpa gejala. Contohnya saja ketika memeriksakan diri ke poliklinik selain Poliparu. Maka dari itu, Anda diharapkan untuk berkata jujur terkait dengan riwayat perjalanan dan kontak fisik. Saat ini rumah sakit sudah overload, contohnya yaitu di zona merah Jabodetabek. Pasien tidak hanya positif saja, tetapi juga pneumonia yang memiliki gejala gangguan napas. Tidak ada rasa putus asa di antara tenaga medis, hanyalah rasa ketakutan dan khawatir. Hal ini terkait dengan APD yang selalu disuarakan oleh ID. Berdasarkan informasi dari Ketua Umum, APD belum semuanya terpenuhi, hanyalah di rumah sakit rujukan atau di rumah sakit pemerintah saja. Namun, di rumah sakit swasta,
khususnya di daerah atau di sekitaran Jakarta, belum semuanya terpenuhi. Salam hormat untuk tenaga medis, tetap semangat dan sehat. Jasamu tak akan terlupakan. Terima kasih. Dan kini pemirsa, semua pihak bergotong royong bahu-membahu berkontribusi menangani COVID-19, termasuk anak-anak bangsa yang menghasilkan alat medis ventilator dengan biaya produksi yang terjangkau. Kisahnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Di saat ingin lebih dari satu, sekarang di Pizza Hut ada beli satu. Pemirsa, tenaga medis menjadi sosok pembawa harapan terbesar bagi pasien COVID-19. Semangat mereka ialah kesembuhan bagi orang yang ditanganinya. Kami hadirkan keseharian suster dan pasien di zona merah dari ruang isolasi rumah sakit di beberapa daerah. Tetap semangat semua teman-teman tenaga medis. Kita semua bisa jalani semua ini. Nining, seorang perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah selama 10 hari, sejak 16 hingga 25 April 2020, menangani pasien COVID-19 di ruang isolasi. Tak hanya merawat, dirinya pun menguatkan pasien yang merasa terisolir. Motivasi, dukungan psikologis, dan spiritual terus ia berikan saat bertatap muka dengan pasien COVID-19. Penyakit COVID ini nggak selamanya berakhir dengan ujung yang tidak baik gitu. Karena banyak dengan penyakit COVID ini bisa sembuh total. Ia tak khawatir dengan penularan virus tersebut karena percaya dengan kelengkapan APD yang dikenakannya. Justru ini kesempatan, justru menurut saya ini kesempatan saatnya kita berperan mengambil yang terbaik di saat seperti ini. Di saat orang lain pada takut, di saat orang lain menghindar gitu. Justru di sinilah tantangan kita untuk mengambil peran sebaik-baiknya gitu untuk menangani mereka yang sedang terkena penyakit corona ini. Di situasi pandemi seperti ini kami harus tetap siap. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir supaya saya juga bisa pulang ke kampung halaman dengan tidak takut. Inilah curahan hati Hairunisa, perawat RSUP Profesor Kando Malalayang Manado yang bertugas di ruang isolasi. Sumpah sebagai perawat harus dijalaninya dengan setia, meski harus menahan rindu kepada keluarga. Tetap semangat semua teman-teman tenaga medis, jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap berusaha. Kita semua bisa jalani semua ini. Saling memberi semangat kepada sesama perawat, bagaikan penawar di saat rindu dan lelah yang dihadapi para pejuang garda terdepan saat pandemi COVID-19. Sehari-hari, mereka berada di dalam ruang isolasi selama 4 hingga 6 jam. Dalam sana itu, dorang membutuhkan torang. Jadi torangnya tidak ada alasan mau bilang, oh tunggu sedikit, bisa. Mau rasa buang air kecil, air besar, merasa haus ataupun lapar harus tetap di situ. Seperti itu. Semangat juga disalurkan oleh warga Manado kepada tenaga medis dan pasien. Berbagai cara dilakukan, seperti memberikan makanan siap saji, balon, karangan bunga, hingga boneka teddy bear ketika warga mengetahui ada seorang bayi lahir dari ibu penyandang status PDP. Teddy bear tersebut diserahkan perawat kepada Petrus, orang tua Virgil, bayi yang baru lahir tersebut. Inilah seungkap kata yang hanya dapat disampaikan oleh Petrus ketika diberikan semangat oleh jurnalis Metro TV yang merekamnya. Pak Petrus tetap semangat Pak Petrus, banyak orang yang sayang dan
memberikan semangat buat Pak Petrus dan istri supaya tetap sehat dan semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Kami tetap semangat sebab kami tahu ada Tuhan yang ada menyertai kami dan Tuhan melihat keberadaan dari kami di sini dan semua pasien yang ada di Rumah Sakit Malaya ini. Dan juga terima kasih sekali lagi buat para medis, tim dokter, dan semua perawat yang ada di Rumah Sakit Malaya ini. Senyum pasien menjadi semangat bagi perawat untuk menanganinya hingga sembuh. Tekad dan niat para perawat dalam membantu masyarakat terbebas dari COVID-19 wajib diapresiasi. Jangan ada lagi stigma negatif, mengingat tanggung jawab terbesar harus diemban barisan tenaga kesehatan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, di tengah pandemi ada sebuah berita baik datang dari sebuah bengkel di kawasan Cidodol, Jakarta yang berhasil menciptakan ventilator kelas dunia. Ventilator ini bahkan telah diuji oleh forum riset yang berpusat di Barcelona, Spanyol. Sebuah bengkel industri di kawasan Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta berhasil membuat ventilator sebagai alat bantu pernafasan guna membantu pasien COVID-19. Ventilator ini telah diuji melalui forum riset internasional yang berpusat di Barcelona, Spanyol. Setelah lulus uji laboratorium, negara Spanyol akhirnya setuju untuk memproduksi secara massal ventilator ini oleh pabrikan mobil Seat di negara tersebut. Alat ini bisa digunakan untuk kondisi darurat seperti di rumah sakit yang terpencil yang keterbatasan alat alkesnya, seperti itu. Dan kita juga sudah berkonsultasi ke Dr. Seva, spesialis paru yang ada di RSCM. Untuk tipe jenis ini, ventilator ini memang tidak bisa digunakan di ICU, tapi bisa digunakan untuk kondisi darurat saja. Dan ini bisa tetap diproduksi di Spanyol, sudah diproduksi di Spanyol dan berharap di Indonesia bisa diproduksi massal. Saat ini ventilator yang dibuat bengkel industri di Cidodol masih bersifat mekanik atau tanpa sistem komputerisasi yang tersemat di dalamnya, sehingga penggunaannya tidaklah rumit. Mereka berharap pemerintah bisa membantu dan membimbing agar ventilator dapat diproduksi secara massal, seperti halnya di negara Spanyol. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia menimbulkan sejumlah permasalahan. Satu yang mungkin luput dari perhatian adalah limbah medis yang dihasilkan dari penanganan virus ini. Livia Ramadhanti mengajak Anda untuk melihat pengelolaan limbah medis COVID-19 di tanah air. APD atau alat pelindung diri menjadi kebutuhan vital di tengah pandemi COVID-19 dunia. APD seperti diketahui sesuai dengan standarisasi dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia harus dilengkapi oleh beberapa hal. Mulai dari cover jumpsuit, sarung tangan, masker, penutup mata, penutup kepala, dan sepatu. Penggunaan APD ini hanya bisa sekali pakai. Untuk itu, jumlah limbah yang dihasilkan dari pasien COVID-19 tentunya cukup banyak. Di Tiongkok sendiri, data menunjukkan satu orang pasien menghasilkan 14,3 kg limbah per hari. Tentunya, di Indonesia juga memiliki angka yang mungkin saja serupa. Namun, kita akan cari tahu berapa jumlah dari hasil limbah medis yang dihasilkan pasien COVID-19, serta bagaimana pengolahannya di Indonesia. Kami mencoba menghubungi Dirjen Pengolahan Limbah Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan informasi terkait limbah medis COVID-19.
Baik, kalau jumlah limbah medis memang ini sekarang sedang kami dalam proses untuk kemudian mengecek dari seluruh Indonesia. Dan memang dengan wabah pandemik ini jumlah limbah medis pasti akan kemudian meningkat. Kami masih memperkirakan peningkatannya kurang lebih 30% dari yang biasanya. Mengutip kalimat Dirjen PSLB 3 Kementerian LHK, perkiraan sementara jumlah limbah medis di tanah air meningkat 30% atau mencapai 382 ton per harinya, jumlah yang tidak main-main. Sementara berdasarkan pedoman dari Kementerian LHK, limbah medis dari COVID-19 perlu penanganan khusus. Pertama, limbah medis infeksius yang dihasilkan harus disimpan dalam kemasan tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Limbah medis infeksius itu kemudian dimusnahkan. Ada 2 cara memusnahkan limbah medis, menggunakan insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau menggunakan autoclave yang dilengkapi dengan mesin pencacah. Sama halnya dengan tenaga medis, petugas yang menangani limbah COVID-19 beresiko tertular virus ini. Untuk itu, protokol keamanan dan keselamatan pun ditingkatkan. Karena ini tugas kami di lapangan berat, seperti yang teman-teman kita yang di garda depan, kami pun yang di belakang yang misalnya ngambilnya dari TPS yang di belakang, kami juga memiliki tanggung jawab, di samping ada risiko juga. Jadi, tapi saya kira bahwa dengan semuanya kita ikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah, kita berharap kita bisa tangani. Melihat fakta di lapangan, permasalahan pengolahan limbah medis COVID-19 tidak melulu datang dari rumah sakit. Limbah medis rumah tangga di masa pandemi juga perlu jadi perhatian. Diharapkan masyarakat tidak lagi menggunakan masker sekali pakai dan beralih ke masker kain agar limbah medis rumah tangga dapat berkurang. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Sinta Novita, Gilang Kelana, Metro TV. Berikutnya Pak Pirsa, seperti apa aksi menghibur yang dilakukan oleh tim medis untuk menyemangati para pasien COVID-19? Akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Special Report di balik ruang perawatan COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai bentuk komitmen untuk memberantas dan menangani COVID-19, tim kemanusiaan Surya Paloh menyerahkan Hotel The Media and Tower di kawasan Jakarta Pusat. Hotel Bintang 5 ini difungsikan sebagai posko penanganan COVID-19 bagi para relawan dan tenaga kesehatan yang bekerja keras dengan fasilitas lengkap untuk menyokong kinerja relawan. Tim kemanusiaan Surya Paloh yang terdiri dari seluruh holding media group dan Partai Nasdem menyerahkan secara resmi The Media Hotel and Tower kepada pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19 pada 22 Maret 2020. Aksi kemanusiaan ini merupakan bentuk dukungan bagi para tenaga medis yang berjuang membantu para pasien di rumah sakit seperti RSPAD Gatot Subroto dan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. The Media Hotel yang memiliki 18 lantai ini menyediakan 324 kamar dengan fasilitas lengkap di setiap kamarnya. Nah, ini adalah salah satu kamar yang disediakan oleh pihak The Media Hotel and Tower untuk seluruh relawan yang menginap sementara di hotel ini. Ada 2 tipe kamar yang disediakan, yakni tipe premium dan juga suite yang dapat ditempati oleh 1 sampai dengan maksimal 2 orang, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas hiburan, mulai dari televisi, wifi, hingga kamar mandi yang dilengkapi dengan bathtub. Dan tidak ketinggalan, setiap hari kamar yang ada di The Media Hotel ini tetap dibersihkan oleh para petugas yang ada, dan pastinya proses pembersihan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan, yakni menggunakan alat pelindung diri.
Tidak hanya kamar yang nyaman, asupan makanan dan vitamin juga diberikan kepada seluruh relawan. Mulai dari makan pagi, siang, hingga malam. Tentunya dengan tetap mengutamakan physical distancing atau saling menjaga jarak. Niat baik tentu akan disambut baik pula. Apresiasi besar pun disampaikan oleh para relawan yang menetap di sana. Kesan dan kesan pun ditinggalkan sebelum para relawan berjuang mengikuti hati nurani mereka, membantu sesama melawan COVID-19. Di hotel ini pelayanannya sangat ramah, baik dan juga berkualitas juga. Kalau untuk di The Media Hotel ya, kalau untuk kami sendiri relawan ya, kalau saya sendiri pribadi ngerasanya sangat terfasilitasi sih. Dengan kamarnya juga nyaman, dengan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi juga terpenuhi. Banyak cara dapat dilakukan untuk membantu penanganan COVID-19, termasuk memberikan dukungan serta semangat bagi para tim medis dan relawan, sang pahlawan di garda terdepan melawan perang COVID-19 dan berjibaku dari pagi hingga malam untuk penanganan pasien. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Para pasien COVID-19 tidak sendiri. Mereka mendapatkan suntikan semangat baik dari warga sekitar rumah ataupun perawat di rumah sakit. Dan berikut kami tampilkan beberapa aksi menghibur yang terekam dan viral di media sosial. Itulah aksi seorang perawat saat menghibur pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 yang viral di media sosial. Sang perawat mengajak pasien untuk bernyanyi dan berjoget lewat lagu India yang diputarkan di ruang isolasi RSUD Blambangan, Banyuwangi. Aksi semangat lainnya yang diberikan oleh warga kepada salah satu pasien COVID-19 yang tengah dibawa ke rumah sakit. Warga memberikan semangat dengan tepuk tangan dan teriakan. Semangat ya Bu, wes bismillah. Hal serupa juga dilakukan oleh warga di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta saat memberikan dukungan pada pasien yang dijemput dengan ambulans. Itulah berbagai aksi memberikan semangat yang diharapkan dapat menghibur para pasien COVID-19. Semangat ya Bu, wes bismillah. Wes. Aksi dalam semangat bekerja juga terekam di antara tenaga medis di rumah sakit. Jangan lupa, tenaga medis pun butuh hiburan, karena mereka lah garda terdepan dalam COVID-19. Informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Special Report pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan dan pengorbanan tim medis dalam melawan COVID-19 bersama masyarakat. Saya Firman Malik undur diri. Selamat malam pemirsa. Sampai jumpa.